Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rika Sepniwati. Kali ini kita masih membahas tentang soal pretest PPG tahun 2022 bidang profesional bahasa Inggris bagian yang ketujuh. Kali ini kita akan membahas tentang modul yang ketiga yang akan membahas tentang descriptive text dan juga report text. Baiklah teman-teman guru, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, silahkan di-subscribe terlebih dahulu channel ini untuk mendapatkan soal-soal pretest PPG tahun 2022 sampai nantinya di soal-soal UP. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. Soal ini untuk soal nomor 1 sampai nomor 5, ini adalah teks deskriptif. Soal yang pertama. What is the social function of the text above? A. To give information about someone by describing physical attributes and behaviors. B. To entertain the readers about the story. C. To tell the readers how to make fun. D. To report someone's behavior. Jadi jelas di sini kita membahas tentang teks deskriptif, di mana fungsi dari teks deskriptif itu adalah untuk memberikan informasi tentang seseorang, baik secara fisikalnya ataupun secara sifatnya. Jadi jawabannya adalah A. To give information about someone by describing physical attributes and behaviors. Kalau yang B, entertain, itu adalah fungsi dari narrative text. Kemudian yang D, to report someone's behavior, itu biasanya tentang report text. Soal yang kedua. The language feature used in the text above is except. A. Present tense. B. Mental verbs. C. Adjectives. D. Past tense. Di sini kalau kita membahas tentang descriptive text, pasti dia akan menggunakan tenses present, mental verbs, dan juga adjective. Jadi pengecualiannya adalah D. Past tense. Karena past tense ini biasanya kita gunakan untuk teks yang naratif. Soal yang ketiga. Laura currently lives in A. London, B. Bristol, C. Germany, D. America. Dan dari teks tersebut kita bisa melihat bahwa si Laura itu tinggalnya di Bristol. Di sini bisa dilihat di alinea ataupun paragraf yang pertama, kalimat yang kedua. She is 5 years older than me. So, she is 19 now and she lives in Bristol. Ini dia jawabannya. Jadi jawaban yang nomor 3 ini adalah B. Bristol. Soal yang keempat. Laura started dancing when she was A. 5, B. 6, C. 19, D. 20. Oke, dari teks tadi kita bisa melihat dia mulai menari itu sejak dia berumur 6 tahun. Kita bisa melihatnya di paragraf yang kedua. She is been dancing since she was 6 years old and trains every day at her dance school. Jadi kita bisa lihat jawabannya yang nomor 4 adalah B. 6 tahun atau 6 years old. Soal selanjutnya. Laura goes to university and studies A. German, B. Dance, C. Language, D. Photography. Kita lihat lagi di teks yang tadi bahwa Laura itu juga belajar tentang fotografi. Kita bisa melihatnya di paragraf yang terakhir. Laura doesn't have a lot of free time and she is also trying to learn German because she wants to go to Germany next year to do a photography course. Jadi jawabannya yang nomor 5 itu adalah D. Photography. Soal selanjutnya, teks ini masih berhubungan dengan descriptive text untuk soal yang nomor 6 sampai nomor 10. Nah, di sini kita mendeskripsikan ataupun menggambarkan tentang seekor kucing Persia. Oke, lihat pertanyaannya. What is described in the text above? A. Persian cat. B. Molly Persian cat. C. The writer's neighbor. D. The writer's experience. Jadi jelas yang digambarkan di teks tersebut adalah
see Molly Persian cat. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa yang tidak A jawabannya? Karena Persian cat itu masih secara umum. Jadi kita tahu bahwa deskriptif itu adalah teks yang menggambarkan tentang sesuatu secara khusus. Jadi di sini dijelaskan bahwa Persian cat itu yang bernama si Molly. Jadi yang lebih khusus di sini jawabannya adalah B. Molly Persian cat. Soal yang nomor 7. The second paragraph describes about A. Molly's grooming and feeding. B. Molly has a pleasant disposition. C. The features of Molly. D. General identification. Jadi di paragraf yang kedua di sini dijelaskan tentang bentuk dari si Molly tersebut. Ya, jadi Molly is a pure white in color. It has long hair that are super soft and you like to touch. Jadi kesimpulannya bahwa paragraf yang kedua itu menceritakan tentang the features of Molly. Bercerita tentang bentuk dari si Persian cat itu, Molly. Soal selanjutnya. The third paragraph describes about the features of Molly. General identification. Molly has a pleasant disposition. D. Molly's grooming and feeding. Kita lihat lagi di teks yang tadi bahwa di paragraf yang ketiga ini dia menceritakan tentang watak si Molly tersebut. Persian cats are considered to be the most beautiful cats in the world and Molly is no exception. It is a treat for the eyes, her behavior is good and her looks. She is very warm and friendly. She didn't take long to mingle with me and my family members. Jadi jelas di sini diceritakan tentang watak si Molly tersebut. Kita bisa membacanya sampai terakhir nantinya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah C. Molly has a pleasant disposition. Molly memiliki watak yang bagus, menyenangkan. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang nomor 9. The fourth paragraph describes about A. Molly's grooming and feeding. B. General identification. C. The features of Molly. D. Molly has a pleasant disposition. Di paragraf yang keempat ini, dia bercerita tentang bagaimana si pemilik melakukan perawatan terhadap si Molly. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 9 adalah Molly's grooming and feeding. Jadi soal yang nomor 9 jawabannya adalah A. Molly's grooming and feeding. Di mana si penulis menceritakan tentang bagaimana dia merawat Molly dan bagaimana dia memberikan makan kepada si Molly. Soal yang nomor 10. These are the characteristics of Molly except she enjoys playing, the cheeks are chubby, it has short hair, D. It has furry hair. Nah, sekarang kita lihat lagi ciri-ciri dari si Molly ini. Pengecualiannya adalah it has long hair that are super soft and you like to. Ciri-ciri Molly ini bisa kita lihat di paragraf yang kedua. Di sini dijelaskan bahwa dia memiliki rambut yang panjang. It has long hair. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat bahwa jawaban yang benar untuk soal yang nomor 10 ini adalah C. It has short hair. Karena di sini yang dimaksud adalah untuk pengecualiannya saja. Soal nomor 11 ini untuk pertanyaan nomor 11 sampai nomor 17. Di sini kita masih membahas tentang descriptive text, tapi mendeskripsikan tentang tempat. Nah, di sini dideskripsikan tentang Northern Ireland. Nomor 11. What is described in the text above? A. Game of Thrones. B. United Kingdom. C. Northern Ireland. D. UNESCO World Heritage. Jadi jelas bahwa di sini digambarkan tentang Northern Ireland. Ini bisa kita lihat dari judul teks yang ada di atas. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang nomor 12. What is the function of the text above? A. To give information about Northern Ireland by describing some aspects. B. To entertain the readers. C. To explain how to do something. D. To tell the readers about past event. Nah, jadi jelas di sini fungsi dari descriptive text itu adalah to give information about Northern Ireland by describing some aspects.
mendeskripsikan tentang Northern Ireland ini dengan beberapa aspek yang dimiliki. Yang B, to entertain the readers itu biasanya fungsi dari narrative text. Dan to tell the readers about, to explain. Kemudian yang C, to explain how to do something, biasanya ini fungsi dari text procedure text. Yang D, to tell the readers about past event, itu adalah fungsi dari recount text. Soal selanjutnya, what is described in the last paragraph? A, food, B, sport, C, symbol, D, language. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 13, kita bisa melihat teks yang sudah ada di atas. Yang ditanyakan di sini adalah tentang last paragraph ataupun paragraf yang terakhir. St. Patrick is the patron saint of Ireland and Northern Ireland. St. Patrick's Day on 17 March is a very important celebration in both Northern Ireland and the Republic of Ireland with parades, concerts, music, and dancing. Nah, jadi di sini jelas bahwa yang diceritakan di sana adalah tentang simbol dari negara tersebut. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Which of the following are not normally used in descriptive text? A. Adjectives, B. Adverbs, C. Step-by-step action to be taken by the reader, D. Comparison to enable the reader to picture something. Ya, jadi jelas di sini kalau kita menceritakan tentang descriptive text biasanya menggunakan adjective, adverb, dan juga membandingkan antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Jadi jawaban yang tidaknya berarti step by step action to be taken by the reader. Jadi biasanya yang kegiatan yang dilakukan secara step by step ataupun secara berurutan itu adalah teks dari procedure text. Jawabannya nomor 14 adalah C. Soal selanjutnya. Choose the most effective description from the four options below. A. I remember the old market clearly. It is always crowded with customers and traders bargaining. I usually watch the action from a distance. Sometimes I get an orange from the trader. B. I remember the old market clearly. It is always crowded with customers and traders bargaining. The market is near to my school. C. I remember the old market clearly. It is always crowded with customers and traders bargaining. I usually watch the action from a distance. Sometimes I get an orange from the trader who is dealing in fruits and I usually suck the sweet, tangy flesh. D. I remember the old market clearly. It is always crowded with customers and traders bargaining. I usually watch the action from a distance. Jadi, effective description from dari 4 kalimat yang ada di sini adalah C. I remember the old market clearly. It is always crowded with customers and traders bargaining. I usually watch the action from a distance. Sometimes I get an orange from the trader who is dealing in fruits and I usually suck the sweet, tangy flesh. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. What is the reason to write descriptive text? Alasan kita biasanya menuliskan teks deskriptif itu adalah A. To allow the readers to grasp the writer's idea through the reader's sense of sight, smell, taste, sound, and touch. B. To inform the reader about technical features. C. To provide the reader with scientific details. D. To appeal to the reader's liking for numbers. Jadi jelas alasan kita untuk menulis sebuah teks deskriptif itu adalah untuk memberikan pengetahuan ataupun penjelasan, penggambaran tentang ide dari penulis kepada pembaca, baik itu tentang rasanya, sound, touch, sight, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang nomor 17. Which one is the most descriptive sentence in a text? A. Kodaikanal is different from Chennai. B. Kodaikanal is 4,000 feet above mean sea level, while Chennai is at the mean sea level. Kodaikanal's population is
36,500, while China's population is 4,680,000 people. D. The breeze from Kodaikanal Hills feels chilly, while the Chennai Sea breeze is dry. Jadi jawabannya adalah D. The breeze from Kodaikanal Hills feels chilly while the Chennai Sea breeze is dry. Soal selanjutnya. The following test is for question number 18 to 20. Ini adalah soal untuk nomor 18 dan 12 yang bercerita tentang Rafflesia arnoldi. Oke, pertanyaan nomor 18. What is the suitable title for the text? A. Stanford Raffles. B. Italian botanist. C. Rafflesia arnoldi. D. Botanical Garden. Jadi di sini dijelaskan tentang Rafflesia arnoldi. Jadi titel ataupun judul yang tepat untuk teks yang ada di atas adalah C. Rafflesia arnoldi. Biasanya kalau kita mencari tentang title, kita bisa melihat dari teks yang banyak menggunakan kata-kata tersebut ataupun banyak yang menjelaskan tentang itu. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai title-nya ataupun judul. Soal nomor 19. Which statement is correct based on the text? Statement yang benar berdasarkan teks yang ada di atas adalah A. Rafflesia arnoldi has a very nice smell. B. Beccaria built the botanical garden. C. Stanford Raffles is an Italian botanist. D. Beccaria discovered Rafflesia arnoldi. Jadi jawabannya adalah D. Beccaria discovered Rafflesia arnoldi. Soal terakhir di sesi ini. Rafflesia arnoldi is unusual because of its blah 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 size. A small, B tiny, C big, D long. Jadi jelas kalau Rafflesia arnoldi ini tidak biasa karena ukurannya yang besar. Jadi jawabannya adalah B, big. Karena small itu artinya kecil, tiny itu lebih kecil lagi, long panjang. Jawaban yang tepat di situ adalah big size ataupun ukurannya yang besar. Baiklah para guru hebat, sekian saja pembahasan kita tentang deskriptif teks di pembahasan soal pretest PPG tahun 2022 ini bagian yang ke-7. Nantikan pembahasan lainnya yang masih berhubungan dengan bidang profesional bahasa Inggris dan juga pedagogik di pembahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.